3, 2, 1. Assalamualaikum, hai sahabat hebatku di kota dan provinsi manapun kalian berdomisili saat ini dan di jam berapapun kalian menemukan dan mengakses video ini. Welcome back, hai para pejuang investasi masa depan. How are you today? What's up guys? Gimana kabar kalian hari ini? Lagi nontonnya sambil rebahan, atau lagi di kantor lagi kebut kerja, atau lagi me time sambil ngopi-ngopi cantik? Mana nih yang paling semangat hari ini? Tulis ya di kolom komentar. Absen dulu yuk, dari daerah mana kalian nonton video ini? Aku pengen tahu. Siapa tahu next time kita bisa bikin meet up kecil-kecilan. Kan seru ya, seru banget itu kalau kita meet up sambil kopdar bareng. Anyway, pertama-tama kita sujud syukur dulu yuk sama Allah sang pemilik alam semesta raya ini. Karena sampai detik ini kita masih dikasih kesempatan buat ketemu lagi, buat belajar bareng lagi dan saling menguatkan di sini. Terima kasih ya Allah untuk hari kemarin yang udah kita lalui. Meskipun mungkin ya ada drama-drama nonsense, ada lelah-lelahnya, tapi tetap banyak banget pelajaran positif yang bisa kita syukuri dan menjadikan kita jauh lebih bijaksana hari ini. Terima kasih juga untuk hari ini, detik ini, momen ini, saat ini, sekarang, right here and right now, saat kita bisa duduk bareng, belajar bareng, dan memperluas cara pandang kita dan terus memperbaiki diri kita. Dan terima kasih juga untuk hari esok yang entah seperti apa rasanya, tapi kita yakin banget selalu akan ada keajaiban dan kesempatan baru yang menunggu di depan sana. By the way, yuk kita buka-buka email yang masuk ke redaksinya Cawan Kosong. Requestan kata-kata gokil kali ini datangnya dari Cak Fadil di Sidoarjo. Hai Sidoarjo, hidup memang keras lur. Kalau pengen empuk ya di presto aja. Emangnya bandeng, Cak? Aduh, no wae. Oke, teman-teman, ngomongin soal hidup nih. Aku mau promosi dikit, tapi serius, ini penting loh buat kamu yang pengen upgrade level hidup. Online shopnya Cawan Kosong itu makin lengkap loh. Dari beauty care biar muka kalian glowing tanpa filter. Ada fashion kece buat ladies and boys. Ada healthcare buat jaga stamina. Kosmetik, perlengkapan rumah tangga, sampai gadget kekinian pun ada. So jangan ragu lagi ya, linknya ada di deskripsi box bawah. Buruan check out sekarang, tunai ya, no utang-utang klub, supaya energi rezeki kita itu makin lancar dan berkah. Karena percaya sama aku, investasi terbaik itu bukan cuma buat masa depan, tapi juga buat diri kita sendiri. Oke, yuk sekarang kita masuk ke pembahasan topik intinya. Apa sih topiknya? Jadi produktif tanpa motivasi. Oh, ada loh tips-tipsnya mengalahkan penundaan. Yes, kamu nggak salah denger. Buat kamu yang suka bilang, aduh aku itu nggak punya motivasi, stop dulu deh mindset kayak gitu. Karena produktif itu bukan soal motivasi aja, tapi soal kebiasaan, soal mindset, dan cara kita mengelola energi. First of all, coba deh kita jujur sama diri kita sendiri. Berapa banyak waktu yang udah terbuang karena kita itu menunda-nunda? Ya, correct me if I'm wrong. Tapi mungkin kamu sering bilang, ntar dulu deh, besok aja deh, nanti deh, atau sedang nunggu mood dulu, sedang nunggu waktu yang cantik dulu, tanggal cantik. Padahal mungkin kamu itu nggak males, mungkin kamunya nggak males, tapi mind kamu is creating alasan yang terdengar masuk akal supaya kamu tetap diem di tempat. Remember that, ini bukan soal males, ini soal perang internal yang harus kamu menangin. Actually, penundaan itu bisa terjadi karena banyak banget faktornya.
Mungkin karena kamu itu ngerasa takut gagal, takut nggak sempurna, atau bahkan takut sama ekspektasi orang lain. But sorry to say ya, kalau kita terus-terusan menunda, kita bakal stuck di titik yang sama. Sometimes kita itu cuma butuh langkah kecil. Yes, langkah kecil, tapinya konsisten. Misalnya nih, contohnya, kamu pengen mulai bisnis atau kamu bikin sumber pasif income. Jangan nunggu motivasi turun dari langit dulu, karena itu nggak akan ada, nggak bakalan ada. Mulailah dengan expand cara berpikirnya kamu, lalu action. Meskipun kecil, action, eksekusi, langsung. Because setiap langkah kecil itu punya privilege untuk ngebuka peluang besar di masa depan. Dan honestly, mungkin pertama-tamanya nggak mudah. Bahkan mungkin kamu bakal gagal berkali-kali. Tapi guess what? Itu merupakan bagian dari proses menuju versi terbaik dari diri kamu. Selama kamu mau konsisten, nggak ada yang mustahil, nggak ada yang nggak mungkin. Whenever kamu ngerasa stuck, remember this. Ingat ini, yang bikin kita maju itu bukan motivasi, namun kebiasaan. As long as kamu mau ngebangun kebiasaan-kebiasaan produktif, kebiasaan yang positif, hasilnya bakal luar biasa. Nonsense kalau ada yang bilang kamu itu nggak bisa berubah, memang sifat kamu itu begitu. Healthy mindset itu bisa kok dilatih, bisa banget. Maybe sekarang kamu mikir, aku udah nyoba tapi kan masih selalu gagal. Maybe I make mistake. Tapi kadang kita itu terlalu fokus sama hasil yang instan dan lupa sama proses yang sebenarnya butuh waktu. Suddenly, kalau kamu sabar dan konsisten, kamu bakal lihat progres yang signifikan. Dan finally, semoga obrolan kita kali ini bisa menjadikan wake up call buat kita semua. Hopefully setelah nonton video ini, kamu gak cuma paham konsepnya, tapi juga berani untuk langsung praktek. Karena perubahan besar itu datang dari langkah-langkah kecil yang dilakuin terus-menerus. Somehow, dengan kebiasaan kecil dan konsisten, hidupmu bisa berubah 180 derajat. Jadi, pejuang investasi masa depan, siap ya? Are you ready untuk upgrade diri, upgrade mindset, dan upgrade kualitas hidup? Karena di part berikutnya kita bakal kupas lebih dalam lagi strategi yang paling efektif buat ngalahin penundaan tanpa harus bergantung sama motivasi yang mut-mutan itu. Stay tune ya, jangan kemana-mana dan jangan lupa tulis insight kamu di kolom komentar. Aku pengen banget baca cerita kamu ya. First thing first, yuk kita jujur dulu sama diri kita sendiri ya. Kenapa sih kita itu suka banget menunda-nunda? Bukan karena kita itu males, bukan karena kita itu bodoh, bukan karena kita itu nggak mampu. Tapi honestly, bukan juga karena kita itu mager. Correct me if I'm wrong. Tapi seringnya kita itu cuma kejebak sama main game yang kita ciptain sendiri. Mind is creating excuses. Alasan yang kelihatannya nampak begitu logis, padahal itu nonsens banget. Kayak gini contohnya. Contohnya. Ntar aja deh, aku mulainya. Aku lagi nggak mood hari ini. Atau aku tunggu waktu yang pas dulu deh. Atau yang paling klasik banget, aku nunggu motivasi dulu deh, belum ada mood, baru nanti aku jalan. Padahal mungkin motivasi itu nggak akan pernah datang kalau kamu itu nggak maksain diri kamu sendiri buat memulai duluan, buat langsung eksekusi aja. Dan by the way, aku kasih contoh nyata ya.
Ada seorang teman, ya sebut saja namanya Melody. Dia pengen banget buka bisnis kuliner kecil-kecilan. Modalnya ada, sudah ada. Skill masaknya dia sudah pas, sudah oke. Pasarannya cukup menjanjikan. Tapi 1 tahun telah berlalu. Bisnis itu gak jalan-jalan, gak terwujud, gak ada juga. Kenapa? Ya, karena setiap kali mau memulai, dia selalu bilang, "Entar aja deh, aku lagi sibuk. Hari ini aku mau memulai sih, tapi aku lagi nggak mood. Aku belum siap." Nah, guess what? 1 tahun berlalu, 2 tahun berlalu, 3 tahun berlalu, mubazir begitu aja tanpa hasil. Dan yang tersisa cuma apa? Cuma penyesalan karena nggak pernah memulainya. Dan actually penundaan itu ibaratnya kayak racun halus. Dia nggak nyakitin kamu langsung, tapi pelan-pelan dia mencuri kesempatan kamu, menyita waktu kamu. Dia bikin kamu stuck di titik yang sama. Dan sometimes kita nggak sadar kalau waktu itu terus berjalan, waktu nggak mau menunggu, dan waktu nggak bisa diajak kompromi. Dan sayangnya, waktu itu nggak pernah mau menunggu siapapun tanpa terkecuali. Tapi privilege kita sebagai manusia adalah kita itu punya pilihan. Kita bisa memilih untuk berhenti menunda, atau kita bisa memilih untuk terus mengulang-ulang lagi pola yang sama. Karena pada akhirnya doesn't matter seberapa banyak alasan yang kita punya, hasilnya cuma 2. Kamu bergerak atau kamu diem di tempat. Cuma 2 itu. Nah, mungkin kamu mikir sekarang, oke deh, aku ngerti Min, tapi bagaimana ya caranya jadi produktif kalau motivasi aku lagi nol besar? Here's the truth, produktif itu bukan tentang motivasi ya sayang. Produktif itu tentang sistem ya, tentang sistem, tentang kebiasaan, dan tentang komitmen kecil yang kamu bangun setiap hari. Coba deh, first of all, mulai dari langkah kecil dulu. Misalnya kamu punya tugas numpuk. Jangan mikirin kamu selesaiin semuanya sekaligus. Ini bikin mental kamu kewalahan. Mulai dari 5 menit aja ngerjainnya. 5 menit itu gak bikin kamu capek ya, tapi bikin otak kamu ngerti kalau oh ternyata mulai itu gak sesulit yang aku bayangin. Dan suddenly 5 menit itu lama-lama akan berubah menjadi 15 menit, terus jadi setengah jam, terus jadi 1 jam, dan akhirnya ya selesai, kelar. Expand dulu cara pandangnya kamu. Kamu gak perlu selalu menunggu inspirasi dari seseorang untuk memulai, because sometimes inspirasi itu datang justru saat kamu itu sedang bergerak, sedang mengeksekusi, sedang langsung praktek, bukan saat kamu diem. Healthy mindset yang harus kamu tanamin itu adalah aku gak butuh mood dari siapapun, aku itu cuma butuh disiplin. Nah, itu yang harus kamu lakuin. Aku tahu ini mungkin gak mudah bagi yang belum terbiasa, bagi yang belum terlatih. Mungkin kamu pernah gagal berkali-kali. Maybe I make mistake juga dalam perjalanan. Tapi guess what? Kegagalan itu bukan tandanya kamu itu gak bisa. Itu tandanya kamu lagi belajar. Selama kamu gak menyerah, kamu gak benar-benar gagal. Aku juga mau kamu inget ini, remember this. Produktivitas itu bukan soal bekerja 24 jam tanpa henti. Bukan, no, not like that. Kita ini bukan mesin, kita ini bukan robot, ya, no ya. Produktivitas itu soal konsistensi. As long as kamu mau meluangkan waktu sedikit demi sedikit setiap hari, kamu
akan sampai ke tujuan kamu. Bahkan kalau jalannya pelan-pelan sekalipun, yang penting kamu tetap bergerak, tetap konsisten. Contohnya gini, contoh nih, kamu pengen punya passive income. Jangan nunggu sampai kamu punya modal yang gede dulu, atau kamu nunggu pengetahuan yang lengkap dulu. Mulai aja dulu dari yang kamu bisa. Misalnya, kamu mulai jualan kecil-kecilan atau bikin konten yang bisa kamu monetize. Karena setiap langkah kecil itu ngebuka peluang yang mungkin gak kamu sangka. Dan unfortunately, banyak orang yang berhenti karena ngerasa, usahaku kok kecil ya, gak ada artinya deh. But sorry to say ya, kalau kamu terus-terusan berpikir kayak gitu, kamu gak akan pernah tahu seberapa besar hasil yang bisa kamu raih dari langkah kecil itu. Sometimes yang kamu butuhin itu bukan motivasi dari siapapun, motivasi dari luar, tapi keberanian untuk mengalahkan rasa takut dan malas di dalam diri kamu sendiri. Karena kalau kamu nunggu kondisi sempurna, guess what? Kondisi itu gak akan pernah datang, gak akan pernah ada. Dan aku tahu, mungkin bakal ada momen-momen ketika kamu capek, lelah, atau ngerasa gak ada perkembangan sama sekali. But whenever kamu ngerasa kayak gitu, coba kamu mulai tarik nafas, kamu berhenti sebentar, berjeda dulu. Tapi jangan berhenti selamanya, jangan langsung nyerah gitu aja. Ingat ya, progres sekecil apapun itu tetaplah progres. Dan finally, aku mau kamu paham satu hal penting. Produktif tanpa motivasi itu mungkin banget. Asal kamu fokus ngebangun sistem dan kebiasaan yang tepat. Karena produktivitas itu bukan soal mood, tapi soal pola yang kamu ulang setiap hari dan akhirnya ngebentuk versi terbaik dari diri kamu. So, pejuang investasi masa depan, mulailah dari sekarang. Karena setiap detik yang kamu gunain untuk bergerak, sekecil apapun itu adalah investasi yang akan kamu panen di masa depan. Dan hopefully kamu bisa menjadi bukti hidup bahwa nggak perlu motivasi tinggi-tinggi untuk mencetak hasil yang luar biasa. Somehow kuncinya ada di konsistensi dan keberanian untuk memulainya. First of all, pertama-tama, kalau kita tarik benang merah dari seluruh obrolan panjang kita hari ini, ada beberapa poin penting yang harus banget kamu catat dan minimal kamu ingat baik-baik. Karena ini adalah kunci untuk mengupgrade hidup kamu. Yang pertama, produktif itu bukan soal motivasi, tapi soal kebiasaan dan sistem. Jangan tunggu mood datang, jangan tunggu kondisi sempurna dulu. Bergerak aja, sekarang juga, sekecil apapun langkahnya, bergerak. Yang kedua, penundaan itu merupakan racun halus. Dia nggak kelihatan, tapi pelan-pelan mencuri waktu dan mengambil kesempatan kamu. Lawan dengan aksi kecil yang konsisten setiap hari. Yang ketiga, progres sekecil apapun itu tetap merupakan progres. Jangan remehin langkah kecil, karena langkah kecil yang dilakukan secara konsisten bisa membawamu ke hasil yang sangat besar. Yang keempatnya, mindset yang sehat itu kuncinya. Berhenti nyala-nyalain diri, berhenti nunggu motivasi dari siapapun. Fokus ke proses, bukan hasil yang instan. Yang kelimanya, waktu adalah privilege. Gunain waktu sebaik-baik mungkin, karena waktu yang terbuang gak bisa dibeli kembali. Ya teman-teman, honestly, kalau kamu bisa menginternalisasi 5 poin ini, percaya sama aku, hidupmu akan mulai terasa lebih ringan, lebih terarah,
dan lebih penuh arti. Anyway, teman-teman, aku mau ucapin apresiasi, terima kasih banget, super duper tulus dari kalian semua, para pejuang investasi masa depan yang udah setia banget nonton, like, komen, dan nge-share, bahkan ngepromosiin channel ini ke grup-grup komunitas influencer, ke grup afiliator sukses, sampai ke grup-grup konten kreator. Dari yang dulunya cuma beberapa biji subscriber doang, akhirnya alhamdulillah sampai hari ini channel ini ya makin dikenal, makin berkembang, dan makin bermanfaat buat kita semua. Itu semua karena support kalian, you guys, the real MVP. Wow. Oke geng, karena aku harus segera OTW urgent ke bandara. Ya ampun, aku mau terbang ke Pekanbaru Riau loh hari ini. Tapi bukan untuk jadi pawang perahu loh ya, di Festival Pacu Jalur Sungai Kuantan. Aku ke sana sebagai tamu undangan konten kreator Jabotabek, sekaligus mau menjalin kerjasama bisnis UMKM lokal, dan of course nostalgia bareng ibu-ibu kader lintas provinsi. Buat apa? Buat ngobrolin soal mindset sehat, biar hidup kita makin selaras, gak gampang tersesat, dan semesta raya ini selalu merestui setiap langkah kita. Nanti kalau cuaca mendukung, maybe aku bakal live juga di sana, biar kalian itu bisa ngerasain vibe acaranya ya. Dan akhirnya aku minta maaf ya kalau mungkin selama penyampaian racikan kata-kata di video ini barangkali ada salah ucap atau kurang berkenan di hati kalian. Aku cuma manusia biasa yang gak luput dari unsur khilaf. Ambil yang positifnya, buang yang negatifnya jauh-jauh ya. Oke teman-teman, Tuhan semesta raya selalu mengizinkan langkah kalian dimudahkan, rezeki kalian dilancarkan, pikiran kalian ditenangkan, hati kalian dikuatkan, dan setiap niat baik kalian diberkahi hasil yang lebih indah dari yang kalian bayangin. Tuhan semesta raya selalu memudahkan jalannya whenever kalian pengen upgrade diri, upgrade mindset, dan mengupgrade hidup ke level berikutnya. Dan sebelum aku cabut, please ya, jangan lupa untuk terus ngerawat diri, rawat pikiran, dan rawat mimpi-mimpi kalian. Karena hidup ini terlalu singkat kalau cuma dipakai buat terus menunda-nunda hal baik ya. So guys, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap jadi pribadi yang konsisten, yang gak cuma ngomong tapi juga action ya. Dan guess what, aku udah gak sabar banget buat ketemu kalian lagi, ngobrol lagi, dan belajar bareng-bareng lagi. Love you all, stay safe, stay produktif, dan jangan lupa ketawa, karena hidup tanpa ketawa itu nonsens banget ya. Sekian dulu cerita dari aku hari ini, sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam. Don't forget to subscribe if you haven't yet, like and comment if you enjoy the content, and share it with your loved ones so we can keep learning together here.